Keindahan wisata alam merupakan hiburan yang memanjakan mata bagi kita semua. Berlokasi di daerah Luwiliang, Bogor, Curug Lontar menjadi salah satu opsi terbaik untuk rehat dari rutinitas sejenak. Banyak yang terhipnotis keindahannya. Sebenarnya dulu untuk wisata, cuman kan karena setelah zamannya maju 2000-an banyak gadget yang itu ya, istilahnya orang banyak posting, akhirnya banyak yang datang. Ceritanya cerita orang tua dulu ya, emang ini dari warisan dari Pajajaran juga. Curug Lontar menyimpan misteri yang belum terpecahkan, disinyalir menjadi lokasi kerajaan gaib. Penampakan sosok putri dan pangeran di sekitar curug membuat warga berspekulasi bahwa ada kerajaan megah tak kasat mata berlokasi di daerah ini. Kalau menurut cerita orang tua saya, termasuk kalau air kecil gini, ada 7 putri. Raden Tamlek seperti apa, Kian Santang tuh ya, Pajajaran. Bahkan gangguan nyata seperti pengunjung yang tenggelam di lokasi curug membuat banyak orang berpendapat bahwa curug ini memiliki kisah misteri di dalamnya. Sosok tak kasat mata kerap dilihat dan dirasakan keberadaannya oleh pengunjung dan warga sekitar curug. Dulu aja yang tenggelam aja tim SAR aja sampai menyerah. Jadi katanya airnya ada suhunya ada tinggi, ada hangat, lebih dingin lagi. Terus katanya di bawah itu berisik, suruh naik. Benarkah hal ini terjadi karena kecerobohan manusia saja? Ataukah memang ada campur tangan makhluk lain atas kejadian-kejadian ini? Lantas mampukah kami menguak peristiwa kelam serta beberapa mitos kuat akan kemistisan curug ini? Ya, tunggu Fas ya. Teman-teman, sepertinya Kananda langsung bertemu sosok pada saat kita baru menuju bawah. Hati-hati Kananda. Jadi di pohon ini Fas ya, Iya. ada sosok dengan badan yang sangat tegak dan berbulu hitam full, Lebat ya. lebat. Dia bisa dibilang adalah salah satu penjaga pintu menuju ke bawah. Curug bawah Ya. ya. Jadi dia hanya menjaga aja, tapi hanya dia diem sambil ngeliatin kita. Kalau yang saya lihat matanya itu kayak dia kayak ini mau ngapain nih anak? Ada orang tinggi, rambutnya panjang, hitam, cuman pakai lapisan hitam. Itu sekitar 12 meteran ya orangnya ya. Tapi Kananda, apakah sosok ini yang kerap mengganggu warga sekitar? Dia bilang enggak. Oh. Dia hanya menjaga pintu di awal pada saat kita masuk sih Mas ya. Baik, kalau begitu enggak. Karena jalanannya licin, apalagi ini habis hujan. Dia sampai saat ini masih ngeliatin kita Masih ya Mas ngeliatin kita ya? Ah. Hati-hati, Dia Kananda. penuh tanda tanya ya ke kita. Iya. Di pohon ini. Sampai saat ini masih ngeliatin kita. Jadi dia dengan pohon, dengan dia ini pohon di tangannya begini Fas ya. Pada saat kita posisi di sana, dia ngeliatin kita kayak gini. Nah, kita sambil jalan Sambil jalan ya? taunya dia melihat kita sampai kayak gini Fas ya. Oh, sampai kepalanya tuh menoleh ke arah Menoleh. kita. Ini saya ngerasain badan saya panas. Ya, Saya takutnya ini pertanda buruk dari dia. Sebaiknya kita harus hati-hati. iya. Walaupun kelihatannya dia memang nggak dalam posisi menyerang, tapi kita harus waspada. Betul, betul. Jadi emang dia sampai saat ini ya itu masih melihat kita dengan kayak gini, dengan posisi begini. Terus Kananda, mungkin boleh tanya ke sosok ini, sudah dari kapan sosok ini tuh menjaga tempat ini? Dia menjaga tempatnya emang sudah lama banget Fas ya. Bahkan sebelum apa ya, ini kan sudah dibangun lah ya. Iya, betul. Sudah dibikin dibangun. akses ya? Dibikin akses, jadi sebelum bikin akses itu sudah ada dia di sini. Tapi kalau yang saya lihat sih untuk levelnya dia adalah bukan penunggu yang paling kuat di sini malahan. Memang hanya untuk melihat orang-orang yang bertujuan untuk ke curug ini ya Betul, Kananda. betul.
Ya, sambil jalan. Wow. Sepanjang kita jalan nih kayak apa ya? Banyak sosok kayak oh maksudnya Mama. Banyak yang liatin kita Iya. dari segala arah nih. Mulai sosok siluman atau siluman monyet lumayan banyak pas di sini Di tempat ini. tempat nih. Di depan kita itu ada sosok siluman monyet. Tapi kalau dibilang dia ada hubungannya sama yang kita akan tuju, itu tidak ada hubungannya sih. Oh, tidak ada hubungannya dengan tragedi yang terjadi di Betul, tempat ini. betul. Ya, kan? Dia emang menempati apa ya di pohon itu aja ya gitu ya. Sosoknya bentuknya monyet. Ada yang berekor panjang, ada yang nggak ada ekornya. Ya, Ada berapa sosok ya? sosok di sana. tapi banyak sekali. Ya lumayan. Tapi sosok-sosok yang dari tadi ngeliatin kita tuh hanya melihat saja atau ada maksud lain, Kananda Karudi? Tapi sejauh ini kalau yang saya lihat, dia kan posisinya gede Mas ya. Posisinya gede. Dia masih ngeliatin kita aja sampai kita udah di bawah sini juga dia masih ngeliatin kita. Tahu nggak? Dia itu ngeliatin kita, kalau kita sampai ke sana pun kepalanya itu ngeliatin kita. Jadi badannya diem, kepalanya muter. Ya. Bisa sampai 360 derajat muternya. Dulu itu anak-anak dia mancing, ada penampakan kayak gitu, sejenis yang berbulu itu kayak Hawanya kayak ada sesuatu ya. Kayak ada sesuatu, ada makhluk-makhluk yang lagi berkumpul. Mereka kayak lagi makan. Kayak makan kayak sesuatu ya. Betul, kayak sesuatu. mereka itu sedang pesta gitu di dekat sini. Tapi saya masih belum ketemu nih di mananya. Coba Kita berhati-hati, Karudi, hati-hati. Oke, pemirsa, Karudi sedang mencari sumber aura negatif yang Karudi rasakan pada saat kita menuju ke curug di bawah kita ini. Dan katanya dari sumber itu tuh banyak sekali sosok yang sedang berpesta katanya. Kalau dibilang negatif, nggak negatif juga sih. Ini kayak semacam ada perkumpulan ramai, mereka sedang menyantap sesuatu. Saya rasa di bawah sana. coba Di bawah sini ya. Coba kita ke sana. Wow. Aku juga kayaknya ngelihat sesuatu di sini. Permisi. Oh iya betul, di sebelah sana. Dari arah sini, Karudi. Iya. Ternyata ada itu. Pantas mereka berkumpul. Oh. Jadi Terus Kananda. Hati-hati Kananda. Jadi di sini ada bekasan. Kayak ada bekasan untuk sesembahan ya. Ritual. Iya. Ini ada kopi, ada telur. Iya. Jadi Kanan. Aduh. Hati-hati. Oke teman-teman, sepertinya Kananda sedang berkomunikasi dengan sosok di tempat ini. jadi di atas itu Mas ya. Ya. Ada makhluk, ada sosok yang bisa kita bilang sosok kakek tua, tapi dia menjaga tempat itu di atas sana. Menjaga di atas sana. Ya, kamu melihat juga nggak? Iya. Jadi pakaian hitam-hitam, cuma bukan pakaian pangsi ya, bukan pakaian pangsi. Itu hanya jubah hitam di atas sana dan tidak ada jenggotnya sama sekali. Dia bilang sama kita, Pasya, di sini itu biasanya untuk apa ya? Ngelaku atau menjalankan sesuatu, entah yang negatif atau positif itu dia menjalankan di sini. Jadi posisinya itu adalah ini peletakan sesaji di sini Pasya. Ya. Jadi yang ngelaku itu duduknya sebelah sini Pasya. Saya contohin, dia begini. Kananda hati-hati belakang. Jadi sebelah sini, nah dia ngadep ke atas sana. Jadi kalau misalkan
misalkan itu makhluk yang di atas itu apa ya bahasanya setuju apa yang kita mau, dia akan muncul ke tengah kita. Ke perairan di bawah situ Iya, ya, bawah Kananda? Banyak orang tirakat di sini. Ya. Tujuan mereka itu Betul. macam-macam. Betul. Ada yang positif sampai negatif. Ya, Bervariasi. Di antara mereka ada yang minta seperti dientengkan jodohnya, Ya. ada memperlancar karirnya, betul. ada yang bahkan ke negatif, misalnya kayak guna-guna orang, santet orang, pelet orang, itu juga bahkan ada di sini. Ceritanya dulu mah di Curug itu ya paling angker lah dulu mah, kan dulu di situ ada tempat petapaan, sesaji lah istilahnya dulu. Kebanyakan sih orang di sini jadi petilasan. Bahkan di bawah juga dulunya ada tempat buat semedi. Sebentar. Jadi sosok kakek-kakek itu adalah sosok yang suka, maaf tapi bisa dibilang diminta-minta. Ya, jadi Salah satunya adalah kakek itu. Kakek Tapi itu. sebenarnya ada makhluk lain juga yang kebetulan mereka berkumpul di sini dan makan bareng-bareng di sini. ya. Jadi emang makhluk yang sini itu betul kata Gudi, banyak yang seneng dengan sesaji yang dikasih di sini. Terus ini kan sesaji yang kita temukan itu adalah telur dan kopi. Ya, Apakah memang Dan harus telur dan kopi? enggak Kananda? juga sih Pas ya. Dia macam-macam, ada yang ada bunyi. Ya. Macam-macam, tergantung ke hajatnya apa, keinginannya apa. Dan tergantung makhluk mana yang dianggap mengabulkan hajatnya. Ya kayak gitu. Setiap makhluk itu punya kesukaan yang berbeda-beda, Betul. punya syarat yang berbeda-beda. Jadi si kakek-kakek tua itu bisa dibilang salah satu penjaga juga di tempat ini nih. Ya, ya. Di air ini ya. Ya. Dia hanya menjaga aja. Nah, dia juga ngomong sih sama saya. Dia bilang mau aja saya bohongi ya dia gitu. Jadi di sini itu kebanyakan goibnya itu adalah membohongi manusia. Seakan-akan dia itu dikabulkan hajatnya, tapi itu enggak. Padahal enggak Ya. ya. Wangi. Iya tuh, ada sosok wanita. Hah? Kayak ngajak kamu. Sosok wanita. Ayo pasti. Kamu panggil saya. Ada apa? Katanya, selamat datang pangeran. Kamu siapa? Kenapa tiba-tiba panggil saya? Undangan. Kita diundang. Iya. Jadi Bukan ke tempat yang berbahaya. Budi melihat sosok wanita dengan sangat-sangat cantik dan saat ini masih komunikasi Pas ya. Mencoba untuk Bukan. komunikasi. Dia itu kalau yang saya lihat kayak mengundang kita untuk ke tempatnya dia. Untuk turun ke, Ya. ke curugnya ya, Iya. Kananda. Kak Rudi hati-hati. Tinggal di mana? Di sana. Saya diundang untuk Oke, apa? teman-teman, sekarang Kak Rudi sedang berkomunikasi dengan sosok wanita yang tadi Kananda sempat deskripsikan. Dan katanya sosok itu mengundang kami untuk turun ke bawah. Aku nggak tahu tujuannya apa dan masih belum memberitahu tujuan dari sosok wanita itu mengundang kami untuk turun itu apa. Oh. Tapi dari sosoknya sendiri Kananda ini tuh sosok yang negatif atau positif? Sejauh ini dia positif Pas ya. Kalau yang saya lihat ya, dia ngasih senyuman ke kita. Bahkan pada saat komunikasi sama Gudi, itu dia selalu ngasih senyuman. Oh. Dia menjabat tangan saya. Iya. Aduh. Hati-hati. Hati-hati Kak Rudi. Kemana? Pelan-pelan Kak Rudi. Gudi sedang dituntun sama wanita yang saya bilang cantik itu Pas ya. Dia menggunakan mahkota dengan pakaian kebaya. Ya. Jalannya Dia kayak terlalu menuntut berbahaya untuk wanita manusia. itu sebelah sini Pas ya kayak Memegang tangan Kak ya, Rudi. jalannya sangat-sangat apa ya kalau Anggun. anggun. Hati-hati.
Oh, Hati-hati. Tapi Kananda, Ya, apakah sosok ini ada kaitannya dengan tragedi yang ada di tempat ini? kalau yang saya lihat untuk hawanya dia sih tidak ada hubungannya Pas ya. Tidak ada hubungannya. Iya. Tapi emang dia kayak menempati suatu titik di mana lokasi itu ada di bawah sana Pas ya. Banyaknya penunggu di lokasi Curug ini tak mengecohkan ekspertis dalam menemukan misteri di balik tragedi yang sempat terjadi di sini. Melalui tuntunan sesosok perempuan cantik yang mengundang mereka masuk lebih dalam, Fasya dan Ananda dan Rudi menyusuri jalan setapak lebih dalam. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Hah? Apa itu? Hah? Awas, ada Sok. Kananda! Kananda, hati-hati Kananda! Licin. Aduh, kemana? Si perempuan itu hilang. Balik sana. Apa kamu ikutin aku? Balik. ya teman-teman, sepertinya Kananda berkomunikasi dengan sosok yang beda yang tadi menuntun kami. Balik ke tempat. Bukan, Balik. ini yang tadi di atas. Balik. Yang tadi di atas yang mana, Kak Rudi? Si hitam besar. Oh, yang pertama kali kita temui. Tiba-tiba dia datang ke sini, ngikutin kita dan seperti mau menyerah. Balik. Kita belum sampai tempat sosok wanita itu, tiba-tiba si sosok hitam besar yang kami temui di awal itu datang ke kami dan mencoba menghalangi kami untuk ke bawah. Aku di situ kaget banget sih karena awalnya tuh Kananda bilang kalau sosok ini tuh sama sekali tidak mengganggu gitu, karena aku kaget. Jadi pada saat pada saat gitu, Kak Rudi sedang dituntun ya. sama wanita itu tiba-tiba ada sosok laki-laki tinggi yang dengan tegak dan bulunya hitam pekat itu datang ke sini kayak menghalangi kita untuk ke tempat wanita ini. Nah, pas saya coba untuk komunikasi, ternyata dia makhluk yang di atas itu Pas, yang di awal kita temui itu. Dia bilang, saya tidak suka kamu ke tempat wanita itu. Tidak suka. Iya, Kenapa Kananda? dia bilang, saya aja ingin ke sana tidak bisa. Tapi kamu malah diajak sama wanita itu untuk ke tempatnya dia. Jadi sosok ini, sosok yang kita bilang sosok yang di awal itu, dia ingin ke tempat wanita Si itu. sosok wanita itu ya. Ke tempat yang dimana wanita itu mendiami tempat itu. Nah, dia kayak, kok kamu bisa sedangkan saya kok nggak bisa, makanya dia kayak menghalangi gitu Gus. Sekitar jam 12 malam ke situ turun. Yang tadi di saung tuh ada orang tinggi. Sekarang masalahnya si perempuan tadi hilang. Iya. Gara-gara dia kaget ada si hitam besar itu lewat. Tuh, Kananda, Ya. Kak Rudi, berarti si sosok hitam itu ada turut campurnya dengan tragedi yang terjadi di tempat ini? kembali lagi tidak ada Pas ya. Tidak ada. Jadi sosok hitam ini adalah sosok yang awal menjaga tempat itu, dan kenapa dia menghalangi kita? Dia tidak mau kita itu ke tempat yang Si dimana wanita itu wanita-wanita itu berada ya? menempatinya. Nah, dia ngomong sama kita pada saat di awal saya untuk komunikasi untuk dia minta balik ke sana, dia bilang, saya aja ingin ke sana nggak bisa, kenapa kamu dituntun ke sana? Kayak gitu Pas ya. Sebentar, si perempuan itu di mana? Saya mau Iya, coba panggil. Iya, Gus. Oke, pemirsa, Kak Rudi sedang mencoba untuk memunculkan kembali sosok wanita yang tadi sempat hilang ya. Memanggil, Kananda. Memanggil sosok wanita yang tadi sempat pergi pada saat si sosok hitam yang pertama kali kami temui itu datang ke sini. Tapi sekarang Kananda, si sosok hitam itu sudah kembali lagi ke tempatnya. Kembali lagi. Tadi kita mau kemana? Pelan-pelan. Jangan tarik saya kencang-kencang. Ini bahaya untuk manusia. Kayaknya
Tim, tetap berhati-hati ya tim, karena ini jalanannya sangat licin. Dia kayak nunjuk kita ke sana. Sebelah sana. Sana. Iya. Oh. Sebentar, itu apa ramai-ramai di sana? Ramai-ramai. Sempat ditemani oleh sosok wanita cantik misterius menuju lokasi utama kemisteriusan Curug Lontar, namun dikecohkan oleh sosok lain. Misteri apa yang sebenarnya ada di Curug Lontar ini yang bahkan membuat penunggu lain tidak bisa menuju sisi tertentu dari Curug Lontar. Mampukah ekspertis menemukan misteri yang terkandung dalam wisata alam satu ini? Siapakah sosok perempuan tersebut? Bantu. Kananda. Kembali menyusuri jalan setapak, Rudi, Fasya, dan Den Ananda mencoba mencari sosok perempuan yang sempat mereka temui tadi untuk mencari petunjuk mengenai misteri di balik kejadian-kejadian di Curug Lontar. Semakin lama terlihat ada perempuan-perempuan cantik di sebelah sana. Iya. Perempuan cantik. Berarti sosok wanita itu lebih dari satu, Kak Rudi. Ini kayaknya kita dibawa ke tempat dia, perkumpulan dia. Memasuki area semakin dalam, Curug Lontar masih menyimpan keasriannya. Dilihat dari lokasi yang cukup berbahaya, licin dan berbatu, dan berhawa dingin, tentu menjadi magnet tersendiri bagi makhluk tak kasat mata. Tadi Kak Rudi sempat mention kalau ini adalah lebih dari satu sosok. Assalamualaikum. Ada apa? Saya dipanggil ke sini. Jadi di belakang kita Gudi sedang komunikasi dengan 7 sosok wanita. 7 sosok wanita, Kananda. Iya. Dia bilang, kalian ke sini dari mana? Kalian bukan orang sini ya? Saya bilang, bukan. Kami datang ke sini mau silaturahmi, mau tahu tentang tempat ini. Kamu tahu soal tragedi yang ada di sini? Tahu. Dia bilang tahu. Tapi bukan mereka Penyebabnya. Mereka ini sosok yang cantik sekali. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya bergelombang. Mereka pakai gaun. Terkadang mereka kelihatan serba putih semuanya. Terkadang mereka kelihatan warna-warni. Ada yang memakai gaun biru, merah, hijau, kuning, dan lain-lain. Jadi mereka itu berganti-ganti gaunnya. Mereka lembut, gaya bahasanya, terus kemudian perangainya dia sangat lembut. Mereka sebagian besar gesturnya seperti ini. Mereka selama ini di sini baik-baik aja. Dalam artian mereka nggak suka mencelakakan dan juga nggak pernah bikin masalah sama siapapun. Oke, baik. Mereka menyukai orang-orang yang hatinya tulus, hatinya baik, dan suka menolong. Dari mana mereka tahu? Mereka ini bisa baca pikiran. Jadi mereka tahu manusia-manusia yang baik hatinya atau yang tidak. Lalu apa yang mereka lakukan di tempat ini, Kak Rudi? Jadi di sini tuh tempat tinggal mereka. Mereka secara mata biasa gitu kan. Ini memang hutan Iya, bambu. betul. Tapi kalau dilihat dengan mata batin, di sini rumahnya mereka. Ini ada rumah besar sekali. Rumahnya itu gentengnya warna biru. Dan bentuknya seperti rumah Jepang. Kalau menurut cerita orang tua saya, termasuk kalau air kecil gini, ada 7 putri. Nah, tuh, di belakang kita, pada saat kamu menjelaskan soal wanita yang 7 ini, tiba-tiba ada sosok wanita lagi di sebelah sana. Di mana, Kananda? Tiba-tiba di belakang saya tuh yang melihat sosok itu kayak sini gitu. Kananda, Sebentar, hati-hati. Kananda. Ini Hati-hati, siapa? Kananda. Hati-hati jebakan. Assalamualaikum.
Oke pemirsa, sekarang Kananda sedang berkomunikasi dengan sosok wanita yang tadi Kananda sempat lihat. Katanya mengarah kita dan mengajak kita juga untuk ke sini. Iya. Jadi di batu ini, Mas ya, Ya, ada sosok wanita yang sedang duduk dan rambutnya itu kayak digerai ya? ya, dia memegangi begini. Saya tanya, kenapa kamu di sini? Ya suka-suka saya. Saya mau menempati batu-batu yang ada di sini. Kamu hati-hati katanya. Aku mempunyai anak, tapi banyak sekali, Mas ya. Anak. Iya. Sebelumnya, apakah ini sosok ini tuh ada hubungannya dengan tragedi yang pernah terjadi di tempat ini? Kananda! Hei, Kananda! Hei, Oke pemirsa, Kananda sepertinya melihat sosok anak-anak yang dimaksud ya Kak Rudi? Mereka ini seperti sosok Kayak manusia yang umurnya sekitar 40 sampai 50 tahun, tapi mereka kerdil badannya. sini ikut saya. Dan loh, ngapain diambil? Dia ngambil satu. Anaknya udah ambil satu. Diam. Dibawa ke sini aja Kananda, aja komunikasi Dia baik-baik. posisinya di sini, Mas ya. Sosok ini dibilang sosok anak kecil, bukan ternyata gue. Tapi sosok manusia, cuma cebol apa? Bertubuh kerdil. Iya. Itu sangat banyak sekali, Mas ya. Bahkan kita dikelilingi sampai ke sana-sana, Mas ya. Di semak-semak itu kayak muncul tiba-tiba kayak dia jalannya ngecil gini. Kananda langsung melihat banyak sekali sosok, bukan anak-anak ternyata, tapi sosok manusia kerdil di tempat ini yang bisa dibilang menjadi penyebab utama gangguan di tempat ini. Jadi menurut orang udah punya penglihatan indera kelimanya atau gimana itu tempat-tempat kurcaci gitu. Orangnya keriting, hitam, pendek. Hai, siapa kamu? Sebentar, Kananda. Tadi kata wanita yang sempat komunikasi sama Kananda, Ya, makhluk-makhluk kerdil ini lebih tahu tentang tragedi yang terjadi di sini. betul. Apa hubungannya Kananda? Dia itu adalah penjaga salah satu pintu yang ada di tengah sini. Pintu. Dia bilang, kami semua menjaga tempat yang diminta sama atasannya, ketuanya. Lihat ada satu yang mau datang. Ya. Satu. Ajak komunikasi Nanda, baik-baik jangan aja, dilawan, Kananda. jangan dilawan. Yes. Ini kayaknya mau ngomong dia. Iya. Sini. Sini. Siapa nama kamu? Tumpa. Di samping saya ada sosok makhluk kerdil, laki-laki. Dia bernama Tumpa. Kamu ini yang suka tenggelamin orang. Iya. Dia dan kawan-kawannya. Sebentar. Jadi tragedi yang terjadi di sini itu disebabkan oleh sosok ini. Mereka yang jelas ada hubungannya dengan tragedi itu. Mereka ini jahat berarti. Jadi Tumpa ini sekarang sedang di samping saya. Dia memainkan tangan seperti ini. Dia tersenyum menyeringai dengan aneh. Giginya ompong. Ada yang bergigi dan ada yang kosong giginya. Dia tersenyum seperti ini. Satu persatu misteri mulai terungkap. Sosok bernama Tumpal yang berkomunikasi dengan Rudi mengungkapkan bahwa ia dan teman-temannya lah yang sering mengganggu hingga membuat kecelakaan di Curug Lontar ini. Namun Tumpal dan teman-temannya hanya merupakan pesuruh. Apa alasan sosok ini tuh suka menenggelamkan warga ataupun orang yang ingin bermain di tempat ini? Seperti yang tadi dibilang Den,
ada yang lebih tinggi dari mereka yang menyuruh mereka untuk melakukan itu. Berarti mereka itu disuruh. Ya, diminta untuk apa, membuat suatu kejadian di mana itu bisa menenggelamkan manusia di sini. Siapa yang nyuruh mereka? Di mana tempatmu? Di mana tuanmu? Tunjukin kami. Fasya, Rudi dan Den Ananda bergegas ke lokasi yang ditunjuk. Seolah tak peduli bahaya terseret air, Den tetap teguh masuk ke area sungai, mencoba mencari tahu kebenaran dari siapa sosok yang menjadi majikan di area ini. Kananda, hati-hati. Aduh. Kananda. Oke pemirsa, sekarang Kananda sedang sepertinya bertemu sosok ya Kak Rudi. Itu sosok apa Kak Rudi? Si kerdil tadi, Si manusia kerdil tadi. dia berbohong. Bawa ke sini, Jadi Kananda. Fasya, Good. Dia membohongi kita. Ternyata masih banyak sekali makhluk-makhluk itu yang bentuknya sama sosoknya kayak dia. Bahkan dia kayak mau mengepung kita supaya kita nggak bisa ke tempat tujuan. Dari mana makhluk-makhluk ini tuh berasal Kak Rudi, Kananda? Ada sebuah pintu Iya. seperti portal menuju sebuah singgasana dan mereka asalnya dari situ. Terus apa hubungannya makhluk-makhluk kerdil ini dengan wanita yang awalnya kita temui? Yang bilang kalau mereka itu anak-anaknya. Apakah itu tuannya atau yang menyuruh mereka? Bukan tuannya, Fasya. Tapi ternyata sosok wanita itu adalah yang mengasuh manusia-manusia kerdil itu. Ya. Tadi memang Kak Rudi dan Kananda bilang bahwa sosok ini itu mengganggu. Ya. Apakah sosok ini juga yang mengganggu para warga di sekitar sini? Ya kamu lihat gimana tuh? Ada beberapa yang jahilin juga. Dia jahil ke warga tersebut. Ada juga beberapa. Gangguan seperti apa yang mereka timbulkan Kak Rudi? Suara binatang. Suara binatang. Jadi mereka meniru suara binatang. Misalnya, ada seorang warga di malam hari jalan sendiri. Kemudian mereka meniru suara ayam dan si warga itu mencari ayam buat sumber suara itu. Tunggu. Jadi 7 wanita yang tadi di sana mendatangi kita, Ya. dia bilang di sini juga suka ada kayak gamelan, bunyi gamelan. Ada di waktu-waktu yang bisa kita Waktu-waktu bilang tertentu ya. Suara gamelan Kananda. Aduh. Itu berasal dari mana? Atau ditimbulkan oleh sosok apa? Ya, betul yang tadi Rudi bilang. Ada suatu tempat tinggal. Di situ banyak yang kayak ngejalanin suatu kegiatan, kayak musik-musik, kayak kenong apa sih ya, agak jenis gamelan gitu, kenongan gitu. Jadi penduduk sini kayak sempet kayak ada bunyi nong, kayak bunyi gamelan gitu pas ya. Iya. Karena di situ kan kalau waktu orang tua dulu gitu ya, di situ kan ada goong, gamelan untuk wayang. Nah dia ngasih tahu juga ke kita, kamu hati-hati sama makhluk-makhluk yang ada di sana. Dia itu suka menipu manusia katanya. Sosok wanita itu berarti baik ya? Baik. Kananda? Ya, ayo balik lagi. Baik. Dan Siap. Mas, Ya. saya merasa ada sesuatu yang besar sekali di sana. Ya. Apa kita coba ke sana? Apa itu gerbang gaib yang tadi dimaksud si kerdil? Rudi melihat ada sebuah pintu sebuah istana
Sesuai dengan apa yang dikatakan Tumpal, si sosok kerdil, Rudi, Dan Fasya bergegas menuju lokasi yang dilihat Rudi untuk membuktikan kebenaran Istana Megah yang berada di Curug Lontar ini. Sebenarnya apa misteri yang tersimpan di Curug Lontar? Benarkah ada kerajaan gaib yang tersembunyi dan berdampingan dengan kehidupan manusia? Di sebelah mana Kak Rudi? Saya melihat kayak suatu sana. Menyusuri semakin dalam Curug Lontar yang berbatu besar hingga menyusuri air mengalir, dituntun secara gaib oleh penunggu lokasi menuju kerajaan Megah yang diyakini sebagai sisi lain dari Curug Lontar. Membuat tekad Fasya, Rudi, dan Den Ananda semakin menggelora. Hati-hati. Kak Rudi. Bantu. Kananda. Mas, saya bantu. Kak Rudi. Tiba-tiba seperti ada yang menarik Rudi ke dalam air. Aduh. Kananda, hati-hati Kananda. Assalamualaikum. Kayak pemirsa, sepertinya terjadi sesuatu yang menarik Kak Rudi ke dalam air sana. Dan sekarang Kananda sedang berkomunikasi dengan sosok itu. Cuma bahaya banget. Kak Rudi, tadi Kak Rudi kenapa? Ada sosok apa? Saya ditarik. Ada sesuatu, kekuatan besar dari arah sana. Pindah ke mana, Kananda? Ke sana. Hati-hati, Kak Rudi, Kananda. Ayo kita coba ke batu itu. Fasya, Di sebelah mana, Rudi? Kananda? Batu yang mana? itu batu 3 ini. Oh. Ayo, hati-hati. Ayo, Kananda, ayo kita ke batu itu. di batu ini ya? Ya. Aku minta untuk dinyalakan night vision-nya. Oke, tim, night vision tim. Oke, pemirsa, sekarang Kananda dan Kak Rudi sedang berkomunikasi dengan sosok yang tepat ada di belakang kami. Dan aku sampai sekarang masih belum tahu sosok itu seperti apa. Dan entah itu sosok negatif atau positif. Tapi pastinya sosok itu adalah sosok yang tadi sempat menarik Kak Rudi masuk ke dalam air. Dan Kananda juga tadi sempat berkomunikasi singkat dengan sosok itu. Jadi Fasya, Nut, Ya, Kananda. di depan kita ini ada salah satu sosok yang dimana dia adalah ketua atau bisa kita bilang penguasa pintu goib yang ada di depan kita ini, Pak Fasya. Sosoknya itu adalah kakek-kakek tua yang bisa menjelma sebagai macan putih. Kenapa tadi sempat mencelakakan sampai mau menenggelamkan Kak Rudi. ya? Dia beranggapan bahwa kita itu sama kayak manusia yang sebelumnya sempat tenggelam di sini, Fasya. Jadi sosok ini bisa kita bilang sangat-sangat positif. Bahkan bisa kita bilang dia adalah yang suka ngasih wejangan-wejangan ke manusia-manusia yang bisa kita bilang manusia yang tidak ada dosa. Jadi bisa kita bilang banyak hal positif yang dilakukannya. Begitu, Fasya. Nah, dia juga bilang, apakah kalian mau ikut ke istanaku? Saya bilang tidak, saya hanya ini komunikasi dengan kamu. Gitu. Ya. Nah, jadi pada saat suatu kejadian yang bisa kita bilang tenggelam itu, Fasya, Ya. jadi itu manusia adalah manusia yang sombong dan suka omongan dengan hal-hal negatif, Fasya. Mungkin Rudi mau komunikasi dengan beliau, silakan.
Nyalakan lampunya tidak apa-apa. Ada 2 kerajaan di sini. Di sebelah sana, mereka cenderung bersifat negatif. Dan di sebelah sana, mereka cenderung bersifat positif. Lalu yang sampai menimbulkan tragedi itu sosok yang mana, Kak Rudi? Yang sebelah kiri, Kenapa dia sampai menimbulkan tragedi atau sampai menenggelamkan seseorang di tempat ini? dia nggak suka sama beberapa orang dengan kriteria sifat tertentu. Dan juga ada kriteria energi tertentu. Jika ada yang punya energi bentrok dengan mereka, mereka nggak suka itu. Jadi mereka akan menyerang. Ini kan ada air terjun, tebing 2 kan, itu versi penguasa sebelah kiri atau dari sini sebelah kanan lain. Yang sebelah kanan kalau di sini sebelah kiri lain. Terus tengah-tengahnya itu air terjun itu pintu gerbang. Kalau baju batu tupi ya sejenis itu. Kadang-kadang dia berwujud harimau, kadang-kadang berwujud manusia. Sebentar, kriteria tertentu maksudnya? Jadi gini Fasya, dia tidak suka dengan manusia-manusia yang sombong. Bahkan ini kita bisa bilang alam, manusia yang suka ngomong dengan hal-hal negatif. Berkata kasar. Ya, jadi dia sangat tidak suka. Dia ini adalah makhluk yang bisa kita bilang, emang di belakang kita ini ada segi negatif, segi positif. Tapi semua itu yang diakibatkan sama beliau, menggelamkan itu adalah karena sifat manusianya itu, Fasya. Oh, jadi maaf, tapi ada manusia yang datang ke sini yang suka berbicara kasar, Betul. lalu mempunyai niat tidak baik, Betul. dan mempunyai sifat-sifat yang buruk itu bisa diserang atau dicelakai oleh sosok itu, Ya, kan Anda? betul Fasya. Jadi lebih poinnya ke sana, Fasya. Di sebelah sana, Fasya, itu istananya sangat kita bilang sangat mewah, Fasya, Sangat mewah. dan bagus sekali. Tapi sangat disayangkan di hadapan kita ini banyak sampah dan Iya. dia tidak suka dengan hal itu sebetulnya. Tapi ya itulah sifatnya manusia ya. Makhluk goib itu bukan yang apa-apa selalu mencelakakan manusia tanpa sebab. Iya, Tapi betul. ada juga yang mencelakakan emang dengan sengaja juga ada juga kayak gitu, Mas. Oh, berarti benar adanya bahwa tragedi di sini itu disebabkan oleh sosok yang ada di sini juga, kan Ya. Anda? Tapi di lain itu, sosok yang menyebabkan tragedi itu pun mempunyai alasan. Betul. Jadi bukannya dengan seenaknya menggelamkan itu tidak, tapi ada suatu sebab musababnya kenapa bisa begitu. Yang namanya manusia, apalagi dulu-dulu sekali sebelum tempat ini menjadi tempat wisata yang resmi, ada segerombolan manusia datang ke sini, mereka bersikap seenaknya, Iya. mereka bertutur kata seenaknya, Iya. berkata kasar, yang menyebabkan para makhluk-makhluk di sini, makhluk tak kasat mata, terganggu. Akhirnya terjadilah banyak hal yang tidak diinginkan. Ya, Tapi sekarang semua sudah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. ya. Dan dia pesan juga bahwa ini alam saling menjaga. Oke, baik Kananda, Kak Rudi, aku sudah mendapatkan kesimpulan dari penelusuran pada malam hari ini bahwasanya memang benar banyaknya sosok di tempat ini dan banyak juga sosok yang mengganggu di tempat ini ya, Kananda, Kak Ya. Rudi. Dan benar juga adanya bahwa tragedi yang terjadi di sini itu dilatar belakangi oleh sosok di tempat ini ya, Ya. Kananda, Kak Rudi. Tetapi di lain itu aku pun menemukan fakta baru bahwa sosok yang menyebabkan tragedi itu pun mempunyai alasan tersendiri Betul. ya, Kananda, Kak Rudi. Yang dimana sosok itu tidak suka kalau ada manusia yang datang ke sini dengan niat yang tidak baik,
lalu berperilaku seenaknya, serta suka berbicara kotor atau berbahasa kotor di tempat ini yang secara tidak langsung mungkin mengusik sosok-sosok di tempat ini ya, Kananda, Kak Rudi. Kalau begitu teman-teman sebaiknya kita menjauh dari tempat ini, kita ke tempat yang aman aja karena ini takutnya dikhawatirkan kita ditarik lagi ke sana. Ya baik kalau gitu. Alam dengan segala pesona keindahannya ialah karunia Tuhan yang diciptakan untuk berbagai makhluknya. Tak hanya manusia, makhluk astral juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang berhak menikmati keindahan tersebut. Terungkap bahwa kecelakaan dan kejadian yang terjadi di Curug Lontar bukan semata disebabkan oleh gangguan jin saja. Namun ulah manusia yang tidak bisa menghargai makhluk lain di alam semesta ini. Oke, Kak Rudi, Kananda, sepertinya sudah cukup penelusuran pada malam hari ini karena aku juga sudah mendapatkan jawabannya sih. Bahwasanya memang banyak sekali sosok-sosok di sini tuh yang mengganggu ya, Kak Rudi, Kananda. Dan juga ada beberapa sosok yang memang tinggal di sini aja tanpa mengganggu. Tapi di balik itu juga aku jadi mengetahui bahwasanya memang tragedi di tempat ini pun dilatar belakangi oleh adanya sosok di tempat ini ya, Kananda, Kak Rudi. Cuma lagi-lagi aku pun menemui fakta baru bahwasanya sosok-sosok yang mengganggu ataupun sosok yang sampai menyebabkan tragedi atau kecelakaan di tempat ini tuh tidak semata-mata gitu mencelakai orang ya, melainkan mereka itu mempunyai alasan yang dimana sosok-sosok di sini tuh nggak suka kalau ada orang yang datang ke sini dengan niat tidak baik, berperilaku buruk, bertutur kata kasar di tempat ini, bahkan berperilaku seenaknya ya di tempat ini ya, Kananda, Kak Rudi. Oke teman-teman, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang memiliki cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.